Oke, selamat datang di Circle Table Talk episode 2 bersama saya Gadis Lukman. Hari ini saya ditemani oleh bintang tamu yang sangat spesial, ada Agung Bezari Hadinegoro, CEO Warung Pintar. Gung, gimana Gung kabarnya? Baik, terima kasih udah diundang. Iya. Ibu Gadis sebagai MC. Terima kasih. Thank you banget udah Ini mau ngomongin waktu. Oprah Circle ya? Oprahnya Circle. Atau Dorce-nya Circle, bisa juga. Thank you banget loh udah mau ngeluangin waktu ngobrol-ngobrol di Circle Table Talk. Hari ini kita Sama-sama. punya tema mau ngebahas tentang hustle culture yang I really think you can relate. Ya, itu sotoy gitu. Iya. Nah, mungkin sedikit ya tentang hustle culture supaya kita nyamain frekuensi gitu ya. Yang gue maksud di sini adalah how we prioritize work above all else. Dan sometimes we lose ourselves in it gitu. Sometimes kita jadi nggak punya waktu buat diri sendiri, sometimes kita nggak punya waktu buat keluarga ya, karena emang ya kita prioritasin kerjaan. Karena banyak hal lah, ada orang yang ngerasa bahwa itu identitasnya, that's how they measure success dan seterusnya for many reasons, tapi symptomsnya kayak gitu tuh. Dan kayaknya ini memang makin parah dengan situasi pandemi gitu kan, because the line between work and life is kind of blurry. Dulu ada commutingnya, sekarang ada commutingnya. Jadi I think it's very relevant for us to talk about it today. Nah, the question is, lo ngerasain gak sih? Do you experience this somehow? And boleh ceritain gak sih pengalamannya? Hustle culture ya, I think sebenarnya dulu mungkin nggak akan define kali ya. Jadi mungkin ada omongan kayak gini. Ya maksudnya hal yang lumayan baru dan mungkin jadinya orang banyak yang relate kayaknya gue kayak gitu ya, instead of kayak kayak gue pengen ngelakuin ini in terms of intentional, tapi actually sebenarnya lebih banyak orang tuh udah masuk lubangnya dulu terus kita baru sadar kayak gue tuh kok gue burn out gitu ya, kenapa ya gitu, apalagi during pandemi gitu banyak banget yang bilang burn out, even kayak kalau misalnya kita lihat resignation atau turnover rate di all company gitu ya, nggak cuman di Indo atau nggak cuman di tech doang, itu resignation level tuh tinggi banget gitu kan. Naik lah, bukan tinggi banget, naik lah gitu dibandingin sebelumnya. Nah ini sebenarnya juga ada hubungannya dengan tadi ya hustle culture, dan juga mungkin the culture of a company itself gitu kan. Dan sebenarnya ini yang mungkin kita akhirnya mulai punya waktu refleksi ya, since kita dulu kan soalnya kalau kita ingat di 2020 kita ngerasa kayak yaudah kita WFH dulu deh for now gitu kan. Tapi sekarang kita udah ngerasa kayaknya ini untuk 10-20 tahun ke depan kita akan kayak gini gitu, kita harus hidup dengan virus gitu, kita harus hidup dengan sedikit social distancing, kita harus kita udah normalizing apa yang tadinya nggak normal gitu. Dan apart that terus abis itu ketemu lah gue capek banget ya, padahal gue nggak kemana-mana gitu. Oh ternyata karena yang kita ya tadi kayak fokus kita kepada karir, lines between kerja dan daily life itu blurred gitu, karena ya mau nggak mau ketika misalnya kita kerjaannya virtual ya jadi lebih transaksional ya, akan lebih susah manusia untuk connect secara virtually, karena ada persona yang dibikin yang berbeda dengan natural persona yang kita tampilkan ketika misalnya kita ketemu langsung gitu. Kalau gue sendiri ngerasain atau enggak, mungkin gue udah ngerasain duluan kali ya, di early days of my career gitu ya. Tapi gue juga inget gitu, soalnya balik lagi sih kayak soal priority gitu. Apa sih priority kita dalam fase kehidupan gitu ya. Mungkin gue bisa relate itu karena ya di fase kehidupan karir gue di awal-awal kayaknya gue emang fokus on karir doang gitu. Jadi ya emang kayak kerja 60 jam seminggu itu ya normal gitu ya. Tapi makin kesini ya makin kita pikirin lah, makin mindful karena gue juga makin tua gitu. Jadi makin cari productivity gitu. Tapi menurut gue sih soal hustle culture ini bukan hal yang bukan hal yang 100% buruk gitu dan harus dijauhin ya. Tapi ini adalah sebuah fenomena aja di mana orang tuh bisa ngerasain kayak gue
kerjanya banyak banget gitu. Yang mungkin buruk itu adalah ketika we are not doing it intentionally mungkin ya. Ketika kita misalnya kok gue capek banget gitu, padahal mungkin gue misalnya saya gadis gitu kayak gue tuh pengen jadi ibu yang baik gitu, sehingga gue pengen spend time with my kid gitu, tapi kenapa gue jadinya kerja sampai jam 12:30 gitu kan, which I think itu yang bikin orang jadi mikir kayak kenapa hustle culture jadi very negative gitu. I think I can relate so much with what you said too. Karena kayaknya zaman lebih muda dulu gitu ya, baru lulus kuliah, baru mulai kerja, I also prioritize my career. Simply because there's not much else to prioritize kan. Belum banyak tanggung jawab, belum banyak tanggungan gitu ya. Cuman mungkin emang semakin kesini, I have multiple roles yang tadi lu bilang. Jadinya semakin unbearable dan semakin nggak mungkin aja gitu. Tapi I too once ada di dalam hustle culture itu and I felt fine. And I think, I agree gitu. It's not entirely bad. Cuman mungkin what I mistaken was the fact that I thought productivity itu adalah kalau lu kerja terus. Jadi dulu semakin kesini baru semakin menyadari gitu ya bahwa productivity is working smart and not working hard. Kalau dulu kayaknya ya itu tadi kerja 60 jam gitu ya, kerja weekends. I thought that was being productive. Tapi sekarang gue kayaknya realize itu namanya bukan produktif. Lo kurang pinter aja gitu untuk mengembali waktu lo dan manage waktu lo. What do you think about that? Iya, sebenarnya juga emang benar. I think work smart is a good term to say that we want to create more efficiency lah in work gitu ya. Kayak instead of gue harus meeting setiap hari, ya gue coba aturin waktu yang tepat gitu ya. Instead of kita misalnya kayak crunching numbers every day, mungkin kita hire specialist gitu ya. Instead of kita harus ngelakuin ini semua sendiri, kita cari vendor untuk ngelakuin itu. So definitely itu benar gitu. Gue setuju juga dengan kayak mungkin makin kesini makin try to work smart gitu. Dan kayak misalnya gue juga salah satu orang yang lumayan gue sama Harya itu fanboy productivity tools gitu ya. Jadi hampir semua productivity tools kita pernah subscribe lah gitu. Jadi waktu Circle ajakin masuk Slack kita seneng, waktu mau intranet kita seneng gitu, kayak implement Jira kita seneng, Tableau kita seneng. Jadi kayak karena semua tools itu kita udah pernah pakai, cuman beberapa mungkin kita nggak lanjut pakai karena waktu itu kayak mungkin belum saatnya gitu atau gimana gitu. Jadi productivity tools dan work smart is also something that along the way gitu ya mulai kita pikirin. Tapi yang kita nggak bisa lupain juga ya Dis ya, kalau lu nggak work hard in the beginning kayaknya susah juga untuk work smart. Ya kan, nggak bisa dari awal udah langsung work smart gitu, karena harus build the muscle dulu kayaknya ya. Iya kan, kayak misalnya gue nggak bisa membayangkan sih kalau gue baru lulus terus gue langsung bisa bilang gue udah work smart gitu. Kayaknya a bit tough gitu, karena basically you have to grind gitu. You have to grind get your hand dirty dulu lah di awal-awal gitu ya. Baru akhirnya kita bisa mikirin kayak work smart gitu. Nah, gue inget banget soalnya dan work smart itu sebenarnya yang paling penting itu adalah create prioritizations. Dan another thing yang menurut gue kita yang kalau misalnya gue baca soal hustle culture yang kayaknya banyak orang tuh nggak mention dan nggak omongin, itu adalah working anxiety-nya sih sebenarnya di hustle culture ya. Jadi kayak seringkali orang tuh kejebak dalam hustle culture bukan karena yang tadi lo bilang, bukan karena intention gue pengen fokus on kerja gitu, tapi sebenarnya karena gue udah pengen keluar nih, gue pengen liburan, tapi gue tuh masih merasa bersalah gitu. Gue masih dikejar-kejar, gue masih harus buka email gue nih gitu. Gue masih harus bales Slack gue cepet-cepet gitu. All those anxiety and yang akhirnya ngebikin kita kayak kok gue masih kerja ya gitu. Kok gue masih ke-drag dalam hustle culture ya. Nah, itu menurut gue di luar dari productivity tools, di luar dari kemampuan kita untuk bekerja lebih efisien karena
ini dan itu gitu ya, karena sistem yang kita bikin sebenarnya mentality-nya juga harus ke-build gitu untuk work smart. Salah satu cara mentality yang harus ke-build ya itu ngelawan work anxiety gitu. Ada hal yang ya mungkin kita bisa nggak harus lakuin sekarang, atau sometimes we have to have the capability to just say no gitu to some things gitu kan. Karena kan sering kali ya kita nggak bisa gimana ya, mungkin kayak ya inilah kayak misalnya bos lo bilang kayak ini bisa kerjain besok jadi ya gitu, terus habis itu kayak waduh kalau besok jadi gue hari ini jadi gini gitu kan. Nah I think ability to say no is also important gitu ya, kayak nggak bisa gitu karena kalau gue kebutin sekarang bisa aja jadi, tapi apakah itu bakal jadi barang yang emang useful dan kepake? Probably not gitu. All these things I think juga nggak bisa begitu aja di learn dari awal karir sih, Dis. Jadi emang mungkin di awal yang kita harus mindful juga, being do all the grindings lah, do the hard work dulu. Along the way we build up productivity lewat sistem cara kerja, tapi juga through maturity in our mental state waktu bekerja gitu, sehingga bisa ngelawan work anxiety, know how to negotiate with our peers, with our subordinate atau with our superior gitu kan. Jadi all those things mixed together itu equals tadi ya work smart gitu ya. Iya. So true. Karena dari dulu mungkin ya seperti yang gue bilang gak ada muscle-nya gitu kan. Wisdomnya baru datang setelah ngelaluin proses-proses tadi tuh. Jatuh bangun, lembur-lembur, sakit gitu kan. Setelah semua itu baru tuh makin lama. One thing yang gue juga ngerasa itu build over time itu adalah kemampuan prioritization tadi. Kayak zaman dulu kayaknya mesti mikir gitu ya. Sekarang udah otomatis, udah tahu nge-sort mana yang masuk box mana dan mana yang akhirnya dikerjain duluan. Itu something yang gak langsung datang sih. Jadi di awal-awal emang belajar lama banget untuk bisa sampai di titik itu. Jadi setuju banget gitu ya. Mungkin di awal-awal buat teman-teman yang ngerasa bahwa ngerasa bahwa ini kok begini banget gitu ya. Ya di awal-awal memang kayak gitu, dan I think lumayan linear juga dengan perkembangan manusia lah. At certain point badannya udah nggak semampu itu lagi untuk ikutan begadang terus gitu kan. At some point mungkin you get married, build a family dan segala macam, sehingga nggak mampu lagi. Jadi understanding that and accepting that might be able to help gitu. Another thing adalah yaitu karena lu udah build muscle-nya, lu udah build wisdom-nya, lu jadi punya kayak ya sekarang jadi lebih gampang untuk work smart gitu kan. Lu bisa punya productivity tools, lu udah bisa wiggle your rooms in between your peers, in between your work. Jadinya berasa lebih baik sih. Oke, thank you so much Bung for your time. Really appreciate it. Sama-sama. Really appreciate the insights. Nah, ada banyak banget nih yang tadi kita udah obrolin, tapi kayaknya mendingan kita lanjut ke part 2 ya, biar bisa ngobrol lebih jauh lagi.